Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Nah, sebelum kita membuka pengajian hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, sebelumnya ibu akan mengajar terlebih dahulu ya nak. Yang ibu panggil jawab hadir ya. Windy, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo Bu. Ada suratnya nak? Kalau tidak ada berarti dia tidak ada keterangannya ya. Kita buat absen ya. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang materi iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Apa sih tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat? Tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat yaitu menjadikan kita pribadi yang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, karena kita meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat amal baik maupun buruk yang selalu bersama kita. Kemudian apa sih hikmah iman kepada malaikat? Nah, hikmah beriman kepada malaikat yaitu meningkatkan dan menyempurnakan iman kita kepada Allah, dan kita yakin dengan keberadaan malaikatnya Allah. Sebelum ibu membahas lebih dalam tentang iman kepada malaikat, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Kira silakan. Iman kepada Allah ya Bu. Iya, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu artinya yakin atau percaya. Iya, iman adalah meyakini atau mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Dia menciptakan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kemudian apa hikmah beriman kepada Allah? Hikmah beriman kepada Allah yaitu menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bersyukur. Kemudian apa lagi? Kita menjauhkan larangan yang tidak baik. Kita mendekatkan diri kepada perbuatan yang baik, dan iman kita akan semakin bertambah, atau ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah dengan percayanya iman kepada Allah. Sampai di situ paham anak-anak ibu? Paham Bu. Nah, selanjutnya ibu akan membahas lebih jauh atau lebih dalam tentang materi hari ini, yaitu iman kepada malaikat.
Kemudian iman menurut istilah artinya itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan sudah diutus oleh Allah. Kemudian kita meyakini dengan sepenuh hati, mengamalkan semua perbuatan amalan-amalan baik. Kemudian malaikat. Nah, malaikat itu dia berasal dari kata la'aka yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, iman kepada malaikat artinya yaitu kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah mengutus malaikat beserta tugas-tugasnya untuk manusia. Nah, selanjutnya bagaimana penciptaan malaikat itu? Malaikat itu dia diciptakan oleh cahaya atau nur. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana berbunyi, malaikat diciptakan oleh cahaya, sementara jin diciptakan oleh api. Kemudian Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah disebutkan jenisnya seperti kita manusia berjenis kelamin maupun perempuan, kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian wujud malaikat dalam Quran surat Fatir ayat 1 dia terdapat berbunyi seperti ini. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia diciptakan bahkan mempunyai sayap. Sayapnya itu bisa ada yang 2, 3, bahkan 4. Nah, seperti itu ya di dalam Quran surat Fatir ayat 1. Kemudian bagaimana hukum kita beriman kepada malaikat? Hukumnya yaitu fardu ain atau wajib. Jadi kita diwajibkan untuk mengimani iman kepada malaikat. Kemudian bagaimana perbedaan antara malaikat, manusia, jin, antara malaikat, manusia dan juga jin. Nah, kalau malaikat dia tercipta dari cahaya maupun nur. Kemudian manusia dari cahaya maupun nur, manusia dari tanah, dan jin dari api. Kemudian bagaimana perbedaan antara malaikat, manusia, jin dari segi sifatnya? Kalau malaikat dia goib, kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu, dia selalu taat kepada Allah. Kemudian apalagi? Dia tidak tidur, dia tidak makan, dia tidak minum, bahkan dia tidak menikah. Sementara manusia, dia nyata, dia memiliki nafsu, menikah, makan, minum, dan bahkan dia ada manusia yang baik dan ada manusia yang tidak baik. Kemudian jin itu goib, kemudian dia mempunyai nafsu, dia makan, dia tidur, kemudian apalagi Bu? Bahkan dia menikah dan memiliki keturunan. Sampai sini anak ibu ada yang sudah paham? Coba kita ulang kembali apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Coba kamu nak sebutkan.
Kalau malaikat, dia tercipta dari cahaya, atau nur. Dia tidak mempunyai nafsu, tidak tidur, tidak menikah, tidak makan. Sedangkan manusia ini nyata, dia memiliki nafsu, dia menikah, dia mempunyai keturunan. Jin goib, dia berasal dari api, dia menikah, mempunyai nafsu, bisa mempunyai keturunan. Iya, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Sangat bagus jawabannya ya, Nak ya. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang malaikat? Ada berapa malaikat yang wajib kita imanin? Ayo, ada berapa? Malaikat itu sebenarnya banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Nah, tetapi yang wajib kita imanin ada 10 malaikat. Berapa, Nak? 10 malaikat. Iya, 10 malaikat. Nah, 10 malaikat itu yuk kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Iya. Coba boleh diulang lagi? Apa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Iya. Kalau Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail menurunkan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Kemudian Israel mencabut nyawa. Kemudian Munkar maupun Nakir, dia menanyai seseorang di dalam kubur perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian Rakib Atid, dia mencatat amal baik maupun buruk semasa hidup. Kemudian Malik, apa Nak? penjaga pintu neraka. Iya, penjaga pintu neraka. Kemudian Ridwan, Penjaga pintu surga. iya, bagus. Udah banyak sepertinya ya anak Umi yang sudah hafal tentang 10 malaikat yang wajib kita imani. Kemudian bagaimana hikmah kita mengimani malaikat? Hikmah kita mengimani malaikat yaitu kita semakin percaya dengan keberadaan malaikat, kemudian meningkatkan agama kita atau keimanan kita, kemudian kita menjauhi larangan yang sudah tidak dibolehkan oleh Allah, karena kita tahu kalau kata Allah jangan kamu kerjakan, nah jangan kita kerjakan karena sebab ada malaikat pencatat amal baik maupun buruk. Kemudian hati kita juga semakin tenang dalam menjalani hidup. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu iman kepada malaikat adalah kita meyakini, kemudian kita mempercayai bahwa malaikat itu ada yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tugas-tugasnya. Nah, jadi kita harus yakin dengan keberadaan Allah maupun malaikat-malaikat Allah. Sampai sini sudah paham? Insya Allah paham ya Nak ya. Mudah-mudahan paham. Jadi nanti jika ibu memberikan ulangan harian tentang malaikat, kalian juga sudah paham dan bisa mengisinya dengan baik maupun benar. Amin. Kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menghafal tentang malaikat beserta tugas-tugasnya dan membuat seperti ini ya di kertas karton. Ada 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, kalian buat seperti ini, bahkan boleh sebagus dari ini juga boleh. Nanti itu akan ibu jadikan sebagai
nilai tugas kalian. Kemudian nanti kalian satu persatu maju ke depan untuk menghafalnya. Sudah paham apa tadi PR-nya, Nak? Menghafal 10 malaikat dan membuat seperti yang Ibu tunjukkan di seperti ini ya, buat seperti ini nanti ya. Dan untuk pembelajaran di minggu depan, kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Apa tadi? Iman kepada kitab. Iya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi dibaca ya, Nak ya, di rumah ya. Sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita membaca dahulu. Jadi ketika Ibu tanya, kalian juga sudah paham, walaupun belum paham sekali, tapi setidaknya kalian sudah mengerti tentang materi yang akan datang. Sampai di sini sudah paham semuanya kan? Oh, paham Bu. Insya Allah paham. Nah, berhubung waktu sudah habis, dan semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita membacakan hamdalah, alhamdulillah. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bil sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya, Nak.